Malam guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Anda akan saksikan sebuah kulkas Polytron. Jadi yang saya akan kasih tahu kepada Anda ini tentang sebuah heater. Ya. Kenapa heater Polytron ini saya prediksi lebih cepat putus daripada heater-heater lainnya? Kenapa heater Polytron lebih cepat pecah atau putus daripada heater-heater lainnya? Saya akan kembangkan ini untuk pengetahuan sebuah kulkas 2 pintu. Di teknik kulkas ini, yang namanya heater ini ngelelehin es di evap. Satu ini yang Anda harus tahu. Misalkan evap Polytron ini tinggi misalkan 35 cm. Heater ini di bawah. Kalau misalkan SAP atau LG ini evap ini separuhnya Polytron, atau menggunakan heater di bawah, atau menggunakan heater pipa yang ikut evap. Jadi ini tentu ada perbedaan. Satu yang saya kasih tahu, ini logika sekali. Misalkan heater kaca ini Polytron, sedangkan evap ini lebih tinggi, misalkan 30 cm. Kalau di kulkas lain, misalkan di LG saja ini, sudah habis ini separuh evap di Polytron, ini waktunya misalkan 15 menit. Ini sambil logika. Kemudian kalau Polytron ini ke atas lagi masih misalkan ini. Misalkan masih 15 cm ke atasnya. Jadi misalkan waktu separuh evap ini sama dengan LG atau SAP, ini masih di atas 15 cm ini, es ini belum cair. Makanya ini pasti lebih lama hidupnya si heater karena si defrost di atas ini masih ada dingin belum lepas. Jadi logikanya seperti itu. Ini Polytron, makanya gampang sekali heater ini putus. Kemudian SAP. Kenapa ini saya anggap paling super awet ini? Kalau versi saya ini SAP ini super awet karena satu, heater ini dengan evap ini jangkauannya lebih pendek. Sehingga si heater ini bekerja ini tidak begitu lama ini. Hanya 2U, kemudian habis misalkan 15 menit tadi, Polytron ini belum habis nambah 15 menit lagi atau 10 menit lagi, 15 cm di atas. Ini sudah istirahat si heater. Mau tidak mau pekerjaan yang lebih lama ini heater karena si defrost ini masih kena dingin kalau di Polytron karena evap ini lebih tinggi. Kira-kira seperti itu. Kemudian LG saya kasih tahu. LG ini kenapa super awet di heater? Kulkasnya juga termasuk super awet. Karena evap ini pendek. Kemudian heater ini ada heater pipa di evap. Jadi ini memang rata ini. Cepat habisnya karena dari atas saja sudah anget, kemudian ke bawah ini angetnya rata sehingga ini cepat memutus ini heater defrost ini cepat putus sehingga heater ini cepat berhenti. Jadi pekerjaannya ini tidak terlalu lama. Kayak Samsung ini heaternya ini di evap. Ini sebuah pengetahuan yang kasih tahu kepada Anda bahwa kalau misalkan menemukan kasus-kasus kulkas yang lebih evapnya besar kayak Polytron, saya tidak bilang seat by seat karena seat by seat ini kemarin ada yang pipa melilit di evap ataupun ada 2 heater. Oke, jadi ini sudah berbeda. Jadi yang 2 pintu standar, tetapi heater ini lebih lama hidupnya, kemungkinan lebih sering putus heaternya. Ini adalah kulkas yang seperti ini karena lebih tinggi di heater. Ini pengetahuan. Jadi untuk didengar kemudian diingat bahwa kalau mengerjakan kasus-kasus seperti ini Anda langsung bisa tahu. Misalkan telepon, ini kulkas Polytron. Anda siap-siap bahwa heater defrost fuse misalkan, kipasnya hidup. Kemudian SAP,
ini pembekuan, bawahnya defrost. Misalkan seperti itu sama Vios. LG juga seperti itu, timer dengan defrost. Jadi ini sederhana, sepele walaupun sebuah teori atau kata-kata, ini pengetahuan besar untuk Anda ini. Saya kasih tahu supaya Anda ini paham tentang sistem di no frost di kulkas 2 pintu, terutama di heater. Anda akan saksikan kulkas Polytron ngeblok es, kemudian pembekuan. Anda saksikan nih. Oke guys, jadi kalau kulkas 2 pintu ini apa saja ini, nggak merek apapun, ini sama. Kalau terjadi blok es di evap, ini sama dengan ini sudah pasti tidak bisa buang angin ke ruangan bawah. Karena ini isap dari kipas ini ketutup blok es. Saya tidak bilang penyakit ono, penyakit ini, penyakit ana, tapi saya kasih tahu ciri-cirinya. Satu ini, ruangan bawah tidak dingin, kemudian penampungan air di belakang ini tidak ada air. Karena lubang yang ke bawah ini tertutup oleh bekuan es. Oke, jadi seperti itu. Memang di teknik ini misalkan tidak dicek, ini dicabut. Penyakit seperti ini 1-3 hari ini di sistem ngeblok es seperti ini. Tetapi misalkan ini dicabut 3 hari, seharian full cabut listriknya, cair kemudian leleh, tapi dicolokin lagi 3 hari lagi seperti ini lagi. Kalau memang penyakit ini di no frost, ini belum benar. Ini kulkas Polytron ini. Oke. Jadi ngeblok es bawah tidak dingin. Di sistem ini ada defrost, Vios, heater, dan timer. Saya akan siramin dulu ini apa yang sebenarnya menjadi permasalahan. Apakah heater? Anda saksikan. Oke guys, jadi saya ini kalau Polytron 2 pintu ini, saya ini mungkin ini orang yang paling tidak percaya kalau ada pembekuan. Pasti saya bongkar dan saya tes heater. Bahwa heater ini benar atau tidak, karena ada yang diukur tester ini, saya sudah lama ngunggah ini, ada yang diukur tester ini nyambung tetapi kacanya ini pecah, artinya ini tidak bisa panas. Makanya saya selalu kalau kulkas Polytron yang saya tidak percaya ini di heater, pasti saya bongkar evapnya, kemudian saya angkat heaternya, saya tes bahwa kaca pecah atau tidak, nyambung atau tidak, filamen ini masih benar atau tidak. Tetapi ini heater ini masih benar ini. Jadi ini yang tidak benar ini defrost Vios ini. Ya. Ini yang 3 kabel saya ukur dari Vios ini tester tidak jalan, sehingga pemanas heater ini tidak bekerja dan pembekuan. Tetapi ini 3 kabel ini. Makanya saya ganti yang 2 ini. Defrost yang 2 kabel dan Vios. Jadi ini bukan heater yang masalah, tapi defrost dan Vios. Karena ini 3 kabel ini, Vios dan defrost ini gabung. Jadi di Polytron ini para pemula ini atau pengguna ini paling rentan di komponen Polytron 2 pintu ini kipas 1 ini, kedua heater, ketiga di defrost Vios. Jadi yang namanya timer ini termasuk, ini saya belum menemui yang berbanding 100 unit. Misalkan timer masalah ini 50 unit, ini tidak ada. Kalau Polytron adanya misalkan 100 unit Polytron, timer ini masalah di atas 3 tahun ini baru menemui 1 atau 2. Oke, jadi tetap saja. Jadi kalau misalkan teorinya begini, pengguna habisin heater ganti, defrost ganti, kipas benar, ini pasti benar ini sebenarnya kalau di sistem no frost pembekuan. Oke, ini sudah saya anu. Jadi yang 3 kabel saya ganti 2 kabel. Sederhana sekali. Ngangkat evap sudah saya pernah unggah. Oke guys, kemudian
kenapa ini heater ini sering bermasalah di Polytron? Karena evap ini terlalu tinggi ini logikanya. Jadi misalkan heater ini hidupnya lama, sudah lama ini dari kulkas yang lain, perbandingan waktunya baru leleh sampai setengah. Otomatis misalkan 15 menit ini heater hidup, kulkas yang lain udah habis, ini masih ada di bagian atas. Jadi ini saya prediksi seperti itu, sehingga heater di Polytron ini sering pecah. Karena ini lebih panjang, ini lebih tinggi, si ngelelehinya esnya ini lebih lama ini. Ini proses dinginnya seperti ini. Yang dimaksud tadi, misalkan SAP di sini atau LG ini evapnya kecil, tapi elemen pemanasnya heaternya melilit di evap. Jadi heater ini tidak terlalu lama bekerja sehingga es ini sudah beres perkara. SAP misalkan, ini kan jarang si heater ini pada putus. Kalau ini misalkan baru separoh, sudah waktunya sama dengan SAP atau LG sudah habis, tetapi ini di atas masih. Jadi ini lebih lama waktu heater ini bekerja ini. Ini asing sampai di bawah ini. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Ini Polytron nih. Saya ganti 3 kabel.